Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tribunnews.com, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hussein Sanusi dalam program tamu kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pilkada serentak yang digelar di beberapa daerah di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya telah bersama dengan calon Bupati Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko. Assalamualaikum Pak Sugiri. Waalaikumsalam Pak Hussein. Gimana Siap. kabar Pak Sugiri? Alhamdulillah, ini sudah mulai agak sibuk. Iya. Keliling Jadi ke sibuk desa-desa. keliling belusukan gitu ya Pak Sugiri ya? Iya, mulai menyapa masyarakat yang paling pinggir, menyapa masyarakat yang paling bawah agar saya bisa mendengarkan cerita, saya bisa mendengarkan aspirasi kawan-kawan yang ada di pinggiran biar kami bisa mendengarnya. Iya. Pak Sugiri, ini kan sebagaimana kita ketahui bahwasannya Pilkada Ponorogo akan digelar pada 9 Desember nanti. Artinya waktu semakin cepat berjalan dan semakin mepet. Pak Sugiri sendiri persiapannya seperti apa dalam menghadapi Pilkada nanti ini, Pak? Pertama yang kami siapkan adalah waktu. Waktu kami harus utuh untuk menyapa masyarakat, karena di masa pandemi begini kami memang tidak bisa menggunakan media lain kecuali kami harus menyapa dan memperbanyak titik-titik pertemuan agar kemudian yang kami anggap penting, yang kami anggap harus dikunjungi sehingga bisa rata, bisa tersapa dengan baik, walaupun memang harus sampai malam-malam, ini konsekuensinya, Mas. Jadi berangkat dari pagi pulang malam gitu ya? Iya, kayak Bang Thoyib. Kayak Bang Thoyib. Demi masyarakat Ponorogo, nggak apa-apa menjadi Bang Demi Thoyib. masyarakat Ponorogo. Iya, Pak Sugiri, ini kan kalau kita memperhatikan tantangan yang dihadapi oleh Pak Sugiri ini kan cukup berat, karena Pak Sugiri untuk yang kedua kali menghadapi petahana gitu kan. Sebenarnya pilkada seperti apa yang diharapkan oleh Pak Sugiri pada tahun ini? Ya, pertama karena masa pandemi ya, kami ingin bertarung sangat fair. Bertarung sangat fair itu benar-benar kami suara rakyat ya, menjadi suara pemilih dan kemudian bisa menentukan benar yang dipilih rakyat, kemudian yang jadi gitu. Jadi kami ingin se-fair mungkin, sehingga kami harus turun memastikan bahwa seperti apa pemilih, seperti apa kehendak pemilih, dan kemudian kami rangkai, kami tulis, kami dengarkan, kami simpan, kemudian untuk menjadi bekal kami untuk terus bergerak terus, Mas. Iya. Pak Sugiri tentunya kan sejak masa kampanye atau sebelum dibukanya masa kampanye ini, Pak Sugiri tentunya sudah keliling ke masyarakat Ponorogo dari perkotaan sampai ke desa. Apa yang Pak Sugiri dapatkan dari hasil keliling-keliling tersebut, menyapa warga Ponorogo? Keluhan apa yang paling banyak? Kalau saya bandingkan hangatnya sambutan masyarakat, kemudian banyaknya undangan yang mengundang kami untuk bertemu dari berbagai irisan, berbagai kelompok, berbagai komunitas, itu jauh melebihi pada pilkada 2015. Dulu 2015 dingin-dingin saja, ketika saya datang juga saya pidato, saya bicara berbusa-busa, tapi kali ini saya sibuk menerima undangan rakyat, dan ketika saya dengarkan benar gelora rakyat ingin berubah itu memang cukup luar biasa. Mereka punya alasan masing-masing. Petani pengen berubah, punya alasan yang sangat mendasar. Kemudian pedagang pasar pengen berubah, juga punya alasan yang sangat mendasar. Para pedagang kaki lima, kemudian para pemuda, para ibu-ibu, kemudian hampir semuanya punya alasan yang sangat fundamental menurut mereka bahwa monggo ingin berubah. Bahkan kemudian mengajak kami untuk gotong royong. Berubah memang harus gotong royong, saya bilang. Monggo kita gotong royong untuk menuju ke sebuah perubahan. Iya. Itu yang paling hangat, Mas. Kalau dari sisi sektor pertanian sendiri, tentunya menjadi isu yang sangat menarik bagi siapapun, terutama pelaksanaan pilkada di beberapa daerah yang daerahnya memang mengandalkan pertanian. Ponorogo sendiri seperti apa harapan para petani di Ponorogo? Begini ya, kami sadar 77%
penduduk Ponorogo ini hidup dari bertani. Iya. Jadi kemudian tidak semua persawahan yang milik mereka itu semuanya siap air. Jadi kemudian yang dikeluhkan terbanyak adalah petani butuh ketersediaan air manakala mau menanam. Petani mimpi, petani berharap agar setahun itu bisa bertanam 3 kali. 3 kali. Kemudian pemerintah harus hadir menyediakan air. Iya. Air itu kami pilah menjadi 2. Jika kemudian irigasi tidak memungkinkan, yang orang disebut biasanya sawah tada hujan, pemerintah harus hadir di setiap radius 20 hektar harus menyediakan sistem perairan sumur dalam. Dan ini sudah kami canangkan, kami programkan di persawahan yang itu tada hujan, kami akan lakukan pengadaan sumur dalam untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka, yaitu air. Yang kedua, soal pupuk. Ya. Hari ini semua sambat bahwa pupuk langka. Nah, kami ingin ke depan tidak lagi ada pupuk langka karena pemerintah harus mampu intervensi pada tata kelola pupuk. Walaupun itu secara vertikal dari Departemen Pertanian, dari Kementerian Pertanian, tapi pemerintah harus hadir dalam hal ini Bupati harus hadir ikut intervensi dalam tata kelola pupuk sehingga ketika butuh pupuk tidak ada, petani terjawab gitu loh Mas. Ini yang ingin kami menjadi masalah yang klasik ya. Yang masalah klasik. Petani. Masalah yang sangat klasik. Pak Giri, program unggulan Pak Sugiri sendiri itu apa? Yang pertama terhadap pertanian, sumur dalam menjadi sangat program menjadi unggulan karena hampir separuh sawah di Ponorogo itu mengandalkan dari hujan. Sehingga kemudian perairan sangat penting sehingga ketika irigasi coba kita lihat dari peta perairan ya. Dulu dari sungai Morobangun ke arah Sekayu, kemudian dari Grindulu ke arah kota, kemudian dari Selaung itu hampir semua irigasi sudah hampir tidak bisa dipakai. Nah, kami ingin itu menjadi revitalisasi kembali. Yang tidak mungkin ya sudah kita harus adakan setiap 20 hektar itu sumur dalam. Dengan demikian petani akan terjawab. Petani akan merasa cerdas cara menanam, kemudian cara memilih benih, cara panen, mulai dari on farm ke off farm dia sudah sangat cerdas. Hanya butuh sedikit mereformasi saja. Tapi yang mendasar air ini kan tidak butuh dengan kata-kata saja. Ini harus butuh dengan tindakan yang konkret sehingga kehadiran pemerintah itu akan terasa manakala konkret. Nah, konkret ini yang kemudian kami anggap harus segera kami artinya tidak jalankan. hanya konsep tapi harus dengan eksekusi gitu ya. Percuma mimpi tanpa eksekusi. Ya. Pak Giri, ini kan di luar daripada pertanian itu tentunya ada aspek-aspek lain yang harus mendukung. Contohnya adalah infrastruktur. Kalau Pak Sugiri sendiri melihat infrastruktur di Ponorogo dan rencananya Pak Giri jikalau nanti mendapatkan amanah dari rakyat itu apa yang akan Pak Sugiri kerjakan? Pertama kalau kita bicara infrastruktur termasuk jalan ya, kita coba studi komparasi ke Wonogiri misalnya. Wonogiri itu APBD-nya tidak beda jauh dengan Ponorogo, bahkan beberapa tahun yang lalu, beberapa periode yang lalu Wonogiri jauh di bawah Ponorogo. Tapi coba kita ngopi ke Wonogiri bareng-bareng, kita lihat Wonogiri lebih bisa membangun jalan, lebih bisa halus-halus jalannya, arah dari Purwantoro ke Kesmantoro, dari Purwantoro ke Bulukerto, sampai Slogoimo sampai mana itu saya lihat jalannya mulus. Walaupun secara kontur jalan lebih naik turun Wonogiri daripada Ponorogo. Tapi gitu ya. Kenapa Mas Joko mampu menghadirkan jalan yang mulus sementara kita yang APBD-nya 11-12 dengan Wonogiri kok masih begini? Soal jalan ini kan tidak bisa diklaim bahwa 82% jalan sudah halus. Kita setiap hari keliling Mas. Jadi jalan itu soal rasa. Soal rasa barangnya sudah kelihatan dengan mata dan bisa dilihat ketika kita naik motor gerunjal atau apa kan bisa dilihat. Artinya tidak bisa diklaim hanya dengan persentase belaka tapi juga harus dilihat dan harus dibandingkan. Sehingga kemudian kami berharap kecamatan yang sudah tidak mungkin dengan aspal nanti harus ada betonisasi. Ini memang agak zero perawatan sehingga sekali bangun asal kemudian itu beton rigid, saya pikir sekali bangun bisa panjang usia. Nah kalau aspal
ya banyak rontoknya, apalagi ketika kita anggaran datang musimnya musim hujan, mengaspal pada musim hujan sama dengan bohong gitu. Nah itu kan tidak bisa kita pungkiri, sehingga di jalan-jalan yang memang liku-liku dan naik turun seperti di Ngerayun, kemudian di Sawu, kemudian di Sambit sampai ke Gajah Jerakah sana, kemudian di Soko, Pudak, Pulung, Ngebel, harus dengan betonisasi biar kemudian segera tuntas. Ini yang ingin kami canangkan, sehingga kemudian kehadiran pemerintah ini nyata gitu loh, untuk berpihak kepada infrastruktur. Karena kalau kita mampu membangun infrastruktur, ini menjadi pengungkit ekonomi di pelosok pedesaan, menjadi terangkat otomatis, karena angkutan menjadi murah, menjadi gampang, menjadi lancar. Kita punya produk unggulan yang luar biasa di belahan bumi bagian selatan. Kita punya porang. Ngerayun itu punya porang yang luar biasa, harganya sudah luar biasa, dan Berarti sekarang porang mampu yang mengangkat. terkenal di Madiun itu ternyata juga ada Di Ponorogo sudah mulai tumbuh dengan luar biasa. Bahkan masyarakat Ngerayun dulu dengan uang 50.000, 100.000 dia tergoda. Hari ini dengan satu genggam benih porang yang itu dari bintik-bintik di setiap pohon namanya kata, itu sudah beratus-ratus ribu jumlahnya, sehingga yang dibutuhkan rakyat Ngerayun adalah bagaimana membangun infrastruktur, dan kami akan hadir di sana. Ya. Ini di luar daripada aspek pembangunan materi, tentu ada aspek pembangunan non materi. Contoh bagaimana Pak Sukiri nanti memikirkan bagaimana aspek sosial kemasyarakatan di Ponorogo ini seperti apa? Ya pertama begini, kita ini dilahirkan di kota yang sesungguhnya secara peradaban kita ini agak lebih tinggi dari kawasan. Terbukti sejak dulu Ponorogo ini sudah banyak perguruan tinggi yang muncul di Ponorogo, jauh sebelum kota lain ada. Kemudian pondok-pondok besar ada di Ponorogo jauh sebelum kota lain ada pondok-pondok pesantren yang gede. Ada Gontor, ada Arisalah, ada Al Iman, ada yang itu pondok tua-tua menurut saya. Tegal Sari gitu. Tegal Sari, kemudian bahkan Ronggo Warsito sempat berguru di Tegal Sari. Artinya secara peradaban Ponorogo itu sudah punya peradaban yang adiluhung yang tinggi. Hari ini barangkali butuh penataan secara sosial. Penataannya bagaimana? Ya, sang bupati harus mampu menata sosial secara elok, menempatkan pesantren menjadi bagian yang penting, diajak berembuk, diajak terlibat dalam sebuah proses pembangunan, kemudian perguruan tinggi dilibatkan, kemudian budaya-budaya dilibatkan, sehingga dengan demikian masing-masing punya ruang yang pas untuk saling menjaga peradaban di Ponorogo. Dengan demikian saya pikir sosial akan terjaga dengan elok. Ya. Itu sudah pasti. Pak Giri, kalau kita membicarakan tentang Ponorogo ini Pak Giri, apa alasan terbesar Pak Sugiri mau mencalonkan diri sebagai Bupati Ponorogo? Saya mengibaratkan begini, Ponorogo ini seperti pecahan surga seperti pernah menciprat dan bocor. Nah, bocoran kecil ini bernama Ponorogo. Kita punya segalanya ada di sini. Kita punya Telaga Ngebel, kita punya Reok, kita punya Tegal Sari, kita punya peradaban yang sudah dulunya sudah adiluhung. Tapi kemudian jika itu salah kelola, itu akan tidak elok ke depannya. Maka ada mimpi-mimpi saya yang tertunda 5 tahun yang lalu ketika saya mencalonkan diri menjadi bupati, yang sekarang harus kami ulang kembali. Kata ibu saya, Le, berikhtiar itu sampai liang lahat. Kalau yang kamu gapai belum tercapai, ya sudah, kamu harus mengulang-ulang ikhtiar. Saya punya rencana yang elok tentang Ponorogo. Ponorogo begini, Ngebel itu kalau kemudian kita rubah ya, kita beri kreasi, kita beri inovasi, kita dandani, kita benak nih yang elok. Ngebel itu tidak kalah cantik dengan telaga-telaga yang lain. Hari ini belum tertata dengan baik. Kalau itu bisa tertata dengan baik, maka Ngebel bisa memberikan kehidupan masyarakat Ponorogo dari sisi wisata. Kemudian bagaimana membangun infrastruktur wisata yang lain? Ini tidak boleh satu titik saja. Kita punya Tegal Sari, kita punya Pondok Gontor, kita punya ratusan pesantren yang elok. Wali murid yang dari luar pulau, luar kota, bahkan luar negeri itu, jika di Ponorogo mendapatkan sesuatu suguhan yang elok, yang bermartabat, mereka akan awet, akan singgah, akan tenang, akan nyaman hidup di Ponorogo. Dan itu rupiah, itu devisa, itu duit gitu loh. Jogja itu wisata mahasiswa. Dengan wisata mahasiswa orang akan luar biasa. Wisata budaya, saya mimpi Ponorogo seperti itu. Coba sekarang, kalau Pak Ustadz Hussein ada di alun-alun Ponorogo setiap malam minggu,
Ada balapan trek-trekan yang di tengah kota. Ini kota adiluhung, kota berperadaban tinggi, kota pesantren, kota santri. Ada trek-trekan yang luar biasa di tengah kota. Ketika kita duduk di alun-alun sambil ngopi, kita kan kaget. Saya mimpi, ayo kita kota peradaban tinggi, mari kita menunjukkan bahwa kita ini punya sopan santun. Tapi bagaimana solusinya? Ya sudah, yang trek-trekan kita dirikanlah sirkuit. Biar kemudian hijrah dari balapan jalanan menjadi balapan prestasi. Yang tukang pencak, semuanya ahli pencak di sini. Ayo kita hijrah dari pencak silat jalanan menjadi pencak silat berprestasi. Kita carikan ruang yang elok, saling bersama, saling merangkul, saling guyup. Gitu loh Mas. Nah dengan demikian, maka luar biasa. Wisata menjadi andalan, wisata yang berbudaya. Jadi limbah sosialnya akan tipis gitu loh Mas. Iya. Gitu. Pak Sugiri, kalau kita flashback ke belakang, bagaimana masa kecilnya Pak Sugiri di Ponorogo? Pak Sugiri ini kan asli Ponorogo, Iya. putra asli Ponorogo. Apa yang paling terkesan dari Pak Giri tentang di Ponorogo ini, mulai Ya, dari karena masa kecilnya? kami hidup di desa sehingga kami memahami betul penderitaan masyarakat desa. Sehingga ada dendam kecil dalam hati. Ya sudahlah, hidup di desa itu cadas sekali ya. Artinya coba Mas lihat, air tidak ada, cari makan susah, mencari pekerjaan susah, sehingga kemudian ada pengalaman yang luar biasa, ada dendam yang luar biasa. Oh, kalau kelak kemudian kita bisa besar, kami akan membangun tanah kelahiran agar tanah kelahiran menjadi elok bermartabat. Itu yang paling penting, sehingga yang kami kenyang dengan hidup desa, kami memahami kok jeritan rakyat kecil, kami tipis kok, sehingga kemudian tipis telinga, tipis hati, agar kemudian jeritan rakyat akan menjadi alat dan modal kami untuk berjuang dan terus untuk berupaya menuju Ponorogo lebih baik. Ya. Terima kasih Pak Sugiri Sama-sama Ustadz. atas waktunya. Semoga sukses terus. Yang penting sehat terus Amin. Pak Sugiri dan kuat untuk keliling mensosialisasikan program-program ke masyarakat. Mas Hussein bantu doa ya. Insya Allah Terima saling kasih. mendoakan. Terima kasih Mas. Baiklah, Tribuners, itulah wawancara saya bersama dengan calon Bupati Kabupaten Ponorogo, Bapak Sugiri Sancoko. Jangan lupa saksikan terus tribunnews.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.